Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lagi-lagi kita jumpa lagi ya teman-teman. Jangan bosen ya. Oke, kali ini di bagian ini Aka bertemu dengan anaknya Mama Shinta. Cewek udah dipanggil Mama Shinta nih. Padahal kan Tante Shinta belum kawin sama Om Hadi ya. Oke, nah si anaknya Mama Shinta ini namanya Tania. Nah, Tania itu termasuk punya kelebihan. Punya kelebihan seperti apa? Cari tahu ya di bagian ini ya. Oke, kita langsung aja ke bagian yang satu ini. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, mari kita berdoa dulu ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Oke, kita masuk ke ceritanya. Tania, HP-ku berdering. Tumben Tante Shinta nelpon. Halo, kataku. Iya, ini Aka kan? Ini Tante Shinta. Iya Tante, ada apa? Aka lagi sibuk gak? Enggak Tante, ini baru beres kuliah. Ya udah, Tante ingin ngobrol ketemu di rumah Fiona ya, kata Tante Shinta. Oke Tante, kata aku. Ada apa ya? Tante Shinta menelpon tak biasanya. Aku naik angkot ke rumah Fiona. Sebelumnya beli jeruk buah kesukaan Fiona. Aku terpaksa naik angkot. Soalnya ibu melarang naik motor. Ibu takut terjadi kejadian aku tak sadarkan diri lagi. Sampai di rumah Fiona, kulihat Fiona sedang duduk di taman melihat bibi yang sedang merapikan tanaman bunga. Selamat sore Nona cantik. Bolehkah diriku duduk di samping Nona? Kataku. Tukang jeruk, sini. Aku mau dong jeruknya, kata Fiona sambil tersenyum. Ya elah, udah keren gini disebut tukang jeruk nih. Jeruknya aku pulang dulu, kataku pura-pura pulang. Ya udah sana, kata Fiona. Aduh gengsi dong, aku mesti balik lagi. Bukannya ditahan biar nggak pulang, malah disuruh pulang. Ya terpaksa pulang dengan langkah gontai. Setiap langkah, aku berharap minimal Fiona teriak agar aku kembali lagi. Tapi kok diem-diem baik ya. Padahal udah sampai pintu pagar nih. Ya payah, mungkin Fiona lagi PMS gak mau ketemu aku dulu. Sebenarnya sih pengen nyanyi, sakitnya tuh di sini, tapi lupa liriknya. Aku berjalan menuju jalan utama, soalnya angkot hanya lewat di jalan utama. Sebuah mobil menghampiriku dan berhenti. Kaca mobil pun terbuka. Aka mau kemana? Kata Tante Shinta. Pulang Tante, kataku singkat. Kok pulang? Kan Tante belum ketemu kamu. Fiona gak mau ketemu aku. Masa sih? Udah balik lagi, naik ke mobil. Nanti biar Tante yang bicara sama Fiona, kata Tante Shinta. Aka tunggu, teriak Fiona dari kejauhan. Tuh, Fiona ngejar. Udah balik lagi cepet. Enggak Tante, mungkin Fiona pura-pura aja, kataku. Aka gitu aja ngambek. Aku kan bercanda. Bercanda kok pas aku pulang gak ditahan. Kirain Aka bercanda mau pulangnya. Kok terus gak balik-balik. Aka jahat tinggalin Fiona, kata Fiona. Udah naik mobil, malu dilihat orang, kata Tante Shinta. Kami naik mobil, ternyata ada cewek duduk di belakang. Aka, kenalin ini anak Tante, namanya Tania. Masih sekolah kelas 2 SMA, kata Tante. Aku bersalaman dengan Tania. Kakak, kok pacarannya kayak anak kecil sih, pakai acara marah-marahan. Tuh Aka, jangan suka ngambek kayak anak kecil, kata Fiona. Emang kalau anak kecil suka marah-marahan kalau pacaran? Iya, kayak kakak gitu sih, kata Tania. Tante Shinta, berarti Tania pernah atau lagi pacaran nih. Soalnya tahu kalau anak kecil pacaran suka marah-marah. Mama, kakak ini baru kenal udah ngeselin, kata Tania sambil cemberut. Hehehe, kamu pacaran mama gak apa-apa kok, asal gak macem-macem loh. Kayaknya Tania gak bakal macem-macem pacarnya. Tante, paling 5 macem, kataku. Apaan sih mama, kakak nakal, kata Tania. Mobil sampai rumah Fiona. Kami turun dan masuk ruang tamu. Bikinin minum, kata Fiona. Papa udah pulang belum? Kata Tante Shinta. Belum, paling sejaman lagi Tante. Ya udah, Tante tunggu di sini. Iya nih, Aka, Tante mau kenalin anak Tante ke Aka. Oh iya, kenalan lagi apa jangan? Jangan sekali aja ngeselin.
Sekali ngeselin, kalau 10 kali ketagihan loh. Enggak akan ketagihan. Oh, Aka, Tania ini indigo loh. Siapa tahu kalian bisa sharing. Kan kata Om Hadi, kamu ngerti yang begituan, kata Tante Shinta. Kok Tante gak cerita sih ke Fiona kalau Tania indigo? Tante bingung cerita sama siapa. Tapi begitu tahu Aka ngerti, semoga beban Tania bisa berkurang. Kupandang Tania, anaknya manis baik. Sekilas cerita hidupnya terlihat. Aku melihat sosok pendamping Tania. Sosok makhluk seperti anak perempuan menemani Tania. Siapa nama teman kamu? Dia seperti masih kecil, kataku ke Tania. Kakak bisa tahu siapa dia? Kata Tania. Aku mengangguk. Aneh, aku gak bisa lihat apa siapa dan bagaimana yang di samping kakak. Tubuh kakak seperti terselimuti awan tipis. Tuh kan, kalian cocok bisa sharing nanti, kata Tante Shinta. Iya kak, aku seperti orang aneh ngelihat yang orang lain gak bisa lihat. Kadang orang yang aku stres karena ngomong sendiri, kata Tania. Kalau ada apa-apa cerita aja, siapa tahu bisa bantu. Oh iya kak, mama ada ruko. Nah, ruko punya mama kalau disewakan yang nyewa gak bertahan lama, dijual susah. Kalau Tania ke sana, ada beberapa makhluk di sana, kata Tania. Mungkin kalau lihat langsung, aku baru bisa cerita apa yang ada di ruko itu. Pulang dari sini ke ruko aja ya kak. Ya mah, boleh kan? Boleh, tapi pulang dari sini ya. Asik, apa sama penglihatan kakak sama penglihatanku, kata Tania. Tania bersemangat, mungkin baru kali ini dia bertemu orang yang memiliki kemampuan yang sama. Terdengar mobil memasuki halaman. Terdengar langkah kaki kami memasuki rumah. Om Hadi datang, kami bergantian bersalaman. Wah, udah pada ngumpul. Om Hadi dan ganti baju dulu ya, kata Om Hadi kemudian melangkah ke dalam rumah. Dari kemarin papa nanyain kamu, Aka, kayaknya ada yang mau dibicarain. Emang mau bicara apa? Gak tahu, papa gak bilang. Gak ditanya. Enggak, biar aja langsung ngomong ke kamu. Ih, pada ngomong apaan sih kok pelan-pelan? Lagi pacaran ya, jangan ganggu. Masa sih, kok gak seru? Ih, anak kecil mau tahu aja. Ya mau tahu pacaran versi kakak berdua. Ntar kalau udah 18 plus ya, boleh tahu pacaran. Bukan biasanya 17 kan? Aku udah 17, kata Tania. Kalau yang tidurnya masih dikelonin mamanya, gak boleh harus 18 plus, kataku. Ih, kok tahu sih? Aku masih dikelonin mama. Cerita ya, mama ya? Mama kan malu dibilang-bilang, kata Tania cemberut. Mama gak pernah cerita kok, karena Tante Shinta. Emang enak, makanya jangan suka kepo urusan orang dewasa, kata Fiona. Biarin, kata Tania sambil mencibir. Maaf Den Aka, dipanggil sama Pak Hadi, kata Bibi. Iya, kataku sambil beranjak ke ruang tengah. Silahkan duduk, kata Om Hadi. Aku duduk di kursi yang berhadapan dengan Om Hadi. Ini nak, Om sudah bicara dengan Fiona dan Tante Shinta. Om akan segera menikah dengan Tante Shinta. Asalnya, Om ingin kamu dan Fiona menikah terlebih dahulu, tapi Fiona ingin tahun depan. Kamu tak apa-apa, Om terlebih dahulu menikah, kata Om Hadi. Gak apa-apa Om, saya bagaimana Fiona aja. Setelah menikah, akan menjual aset-aset perusahaan milik Om. Om udah capek dan ingin menikmati masa tua Om di kampung sambil mengurus perkebunan Om. Dan barusan Om sudah transfer uang ke rekening kamu. Om ingin kamu mulai menata masa depan kamu. Uang itu bisa untuk kamu melanjutkan kuliah dan memulai usaha, sehingga ketika kamu menikah dengan Fiona, kamu punya penghasilan untuk memenuhi kebutuhan kamu dan Fiona. Bukannya Om mengecilkan penghasilan kamu. Saat ini ya, Om hanya ingin kebahagiaan Fiona dan kamu nak, kata Om Hadi. Terima kasih Om atas perhatiannya, tapi saya ingin mandiri. Nak, terima uang pembelian Om ya, sebagai kasih sayang orang tua pada anaknya. Iya, terima kasih banyak Om, kataku. Sama-sama. Ingat ya, mulai pikiran masa depan kamu dan Fiona. Iya Om, saya lakukan yang terbaik. Ya sudah, silakan kamu kembali ke Fiona. Om ada perlu dengan Tante Shinta. Aku melangkah keluar ruangan dan memberitahu Tante Shinta, Om Hadi mau bicara.
Aku menggandeng Fiona menuju halaman dan duduk di kursi taman. Kami duduk berdampingan. Fiona, kamu kenapa tidak ingin cepat menikah denganku? Aku ingin papa lebih dahulu bahagia. Kasihan papa sibuk membahagiakan aku, lupakan kebahagiaannya sendiri. Kalau itu alasan kamu, aku bahagia. Kamu bisa bijaksana. Iya, aku tahu. Kamu juga seperti itu, lebih memikirkan perasaanku dan kebahagiaanku daripada dirimu sendiri. Ingat gak dulu aku minta bubur jam 10 malam? Kamu rela keliling cari bubur. Iya, habis kamu yang minta aku cari buat kamu deh. Tadi papa bilang apa aja? Kata Fiona. Papa kamu transfer uang ke aku, katanya buat masa depan kita, kataku. Udah dicek? Coba cek, udah masuk belum? Pakai M-Banking kan? Iya, aku cek dulu, kataku. Aku cek saldo rekeningku via HP. Gak salah, ini kok banyak bener, kataku. Coba lihat. Memang segitu, kata Fiona. Ini banyak banget, aku belum pernah pegang uang sebesar ini, kataku. Aka udah dikasih kepercayaan sama papa ya, jangan disia-siakan, kata Fiona. Kamu aja yang pegang. Enggak ah. Aka sayang, mesti belajar mengelola uang buat masa depan kita, kata Fiona. Pada ngobrolin apa sih? Ikutan dong. Tiba-tiba Tania muncul. Ganggu orang pacaran aja nih, kataku. Abis ditinggal sendirian, mama lagi ngobrol sama Om Hadi. Kakak berdua malah pacaran di sini. Kesel tahu sendirian, kata Tania. Ih, kan kakak lagi ada perlu sama Kak Fiona. Bentar, nanti kalau udah beres diajakin ngobrol sama Kak Fiona, kataku. Ih, kakak berdua gak asik, kata Tania cemberut. Gini, kakak kasih uang jajan. Agak jauhan ya nanti, balik lagi kalau jajannya udah habis, kataku. Uangnya mana? Kata Tania. Aku mengambil dompet dan Tania tiba-tiba mengambil uang 100.000 yang ada di dompet. Makasih kakak, aku jajan dulu ya, kata Tania. Itu mah nyopet, kataku. Minta antar bibi ya, nanti nyasar loh kalau sendiri, kata Fiona. Tania pergi dengan bibi. Calon adik kamu kadang ngeselin ya, sama kayak calon kakak iparnya. Aku dong, emang aku ngeselin, kataku. Emang, kata Fiona. Masa sih? Nyebelin apa ngangenin, kataku. Nyebelin tapi bikin kangen, kata Fiona. Dan cup, Fiona mengacup pipiku yang buatku meleleh di sore itu. Tiba-tiba Tania muncul, membuyarkan kebahagiaanku sambil bernyanyi kecil dan membawa makanan seenaknya duduk di tengah-tengah. Sok ngobrol lagi, Tania mau dengerin, kata Tania. Kakak, gak dibagi nih makanannya, kata Fiona. Enggak ah, ini semua buat aku, kata Tania. Yang pindah yuk, ada pengganggu, kataku. Gak boleh pindah nih, aku bagi deh makanannya, kata Tania membagi makanannya. Gagal deh, rencana aku membalas kecupan Fiona, dan sang pengacau malah cengar-cengir di antara aku dan Fiona. Aka, Tania, ayo, katanya mau lihat ruko tante. Fiona mau ikut juga sayang, kata tante yang muncul dari rumah. Iya tante, tapi mampir makan dulu ya. Fiona ingin makan bakso, kata Fiona. Ya, gagal rencanaku. Tapi penasaran juga sih, ada apa di ruko tante Shinta? Dia yang hilang. Dalam perjalanan menuju ruko tante Shinta, kami berhenti sejenak di warung bakso. Kupandang wajah Fiona, putih yang mulai kemerahan karena kepedesan, bertolak belakang dengan aku yang tidak suka pedas. Pikiranku melayang, apakah Fiona akan bisa adaptasi dengan kehidupanku yang biasa-biasa saja? Apa Fiona bisa hidup sederhana? Uang pemberian Om Hadi serasa besar bagiku, tapi mungkin kecil bagi Om Hadi dan Fiona. Apa gaya hidup Fiona bisa menyesuaikan hidupku yang sederhana? Semua orang pasti siap hidup senang bergelimang harta, tapi jarang yang mampu hidup sederhana. Kami beres makan bakso dan melanjutkan perjalanan. Kami sampai di ruko sekitar maghrib. Pintu ruko dibuka dan kami memasuki ruko. Tante Shinta menyalakan lampu. Aku mencoba menajamkan rasa dan batin. Ada aura di dekat kamar mandi di dalam ruko, tapi tak kuat dan seakan menjauh dari aku. Kami melihat sekeliling ruko yang berdebu karena lama tak diisi dan tak ada yang merawat. Kak, ada sesuatu di sana, di dekat cermin. Aku sih takut, kata Tania. Mana, aku gak lihat apa-apa, kataku. Aku memang tak melihat dan merasakan sesuatu. Kak, ayo, lihat itu di cermin. Ada sesuatu, kata Tania.
Aku mendekati cermin dan melihat, mana, gak ada apa-apa kok, kataku. Itu masa gak kelihatan hantunya, kata Tania. Gak ada apa-apa, ada bayanganku saja, kataku. Nah, tuh, barusan hantunya ngaku, kata Tania sambil tertawa. Dasar emangnya aku hantu apa? Kataku sewot. Fiona dan Tante Shinta menertawakanku. Tante, saklar lampu lantai 2 di mana? Aku mau ke atas, kataku. Lantai 2 lampunya putus, Tante beli dulu ya, kata Tante Shinta. Aku menyalakan senter di HP-ku dan naik ke atas sendiri. Kusinari ruangan itu sambil coba mendeteksi ada apa sebenarnya dengan ruko ini. Aku malah merasa sosok di lantai bawah berani keluar ketika aku ke atas. Biar Tania lihat aku, ingin tahu reaksinya. Hitung-hitung ngasih pelajaran gara-gara bilang aku hantu. Dan benar saja, Tania menjerit ketakutan dan bilang lihat sosok anak kecil mengintip. Aku dengan santai bilang gak akan tertipu 2 kali. Kalau mau naik aja ke lantai 2, Tania dan Fiona malah nunggu di luar. Tante Shinta datang dan aku turun mengambil lampu dan kemudian naik ke lantai 2 memasang lampu. Lampu kunyalakan, ruangan di lantai 2 tampak kotor berdebu. Kulihat sajadah. Aku jadi teringat belum sholat maghrib. Aku cek kamar mandi, ku buka keran air, masih mengalir. Aku mengambil wudhu dan kemudian sholat di lantai 2. Beres sholat, aku coba berdoa, mohon petunjuk kenapa ruko ini suruh disewakan dan kenapa setiap penyewa seperti tidak betah. Dan aneh, aku merasa waktu mundur ke belakang. Ruko ini dulu rumah biasa. Keluarga kecil menempati rumah ini. Sepasang suami istri dengan 2 orang anak, sepertinya anak terbesar telah sekolah di SD kelas 1 atau kelas 2. Yang kecil masih bayi. Kulihat sang suami berangkat kerja dan sang istri membersihkan rumah. Dan anak terbesar bermain di pinggir jalan. Tiba-tiba ada mobil melaju kencang dan anak itu malah berjalan ke tengah jalan. Anak itu tertabrak dan meninggal di tempat dan sopir itu kabur. Kulihat orang tua itu stres berat atas kematian anaknya. Akhirnya sang istri bunuh diri dengan cara menggantung diri dan anak balitanya dibuang ke sumur tua yang tak terpakai yang ada di belakang ruko ini. Sang suami tak dapat menemukan anaknya yang tidak bisa menemukan anaknya yang masih balita karena tak tahu anaknya dibuang oleh istrinya ke sumur tua itu. Aku lihat ketika balita tak berdosa yang telah dicekik ibunya sendiri kemudian dilempar ke sumur itu, lalu kemudian ibunya menutup sumur itu dengan tanah sehingga bau busuk tak keluar. Pantas saja sosok anak kecil yang dilihat Tania mungkin jin yang meniru anak kecil itu. Tapi tak mungkin jin tersebut membuat aura kelam di ruko ini. Aku mencoba merasakan kembali dan terlihat seperti pemilik ruko ini menanam sesuatu di halaman ruko ini. Pemilik ruko menanam benda jimat untuk penjaga ruko ini. Tapi sampai pemilik pertama ruko ini meninggal, jimat itu belum dicabut dan dibuang. Aku merasa jimat itu membuat kelam ruko ini. Aku segera turun ke bawah, mengambil sepotong besi di dalam ruko dan keluar dari ruko, kemudian menggali tanah di halaman ruko. Aku tak dengarkan ledekan Tania dan terus menggali dengan bantuan sepotong besi. Tak lama aku menemukan bungkusan jimat itu. Aku angkat sambil berdoa. Aku buka kain pembungkus dan di dalamnya ada keris kecil sebesar telunjuk dan harum wangi minyak seperti wangi minyak dari Timur Tengah. Aku bungkus kembali keris itu. Aku bercerita soal sumur tua kepada Tante Shinta. Aku bilang agar orang membersihkan sumur tua itu bila sudah tergali sampai dasar, baru timbun kembali sumur itu. Tante Shinta percaya dan besok akan menyuruh orang membersihkan sumur itu. Aku tak menceritakan soal jenazah bayi itu, biar nanti terbuka sendiri tabir masa lalu. Aku masuk kembali ke dalam ruko dan mematikan lampu ruko. Kemudian aku menelpon Denny meminta bantuan Denny untuk memberikan keris yang kutemukan pada Pak Jamil, karena beliau kurasa lebih mengerti hal ini. Apakah keris itu akan dibuang atau bagaimana? Kemudian kami pulang ke rumah masing-masing diantar oleh Tante Shinta. Selang 2 hari, Tante Shinta menelpon bila orang yang disuruhnya membersihkan sumur menemukan kerangka bayi. Aku bilang tanyakan kepada warga sekitar, apa ada yang pernah kehilangan bayi? Sorenya Tante Shinta menelponku kembali dan bilang,
ada seorang bapak tua dulu pernah kehilangan bayinya dan kerangka itu diminta untuk dimakamkan di pemakaman keluarga. Keris yang kutemukan kutitipkan pada Denny agar diberikan pada Pak Jamil. Sebenarnya Denny ingin memiliki keris itu, tapi karena menurut Pak Jamil banyak efek negatifnya, maka keris itu dilarung ke laut bersama beberapa barang oleh Pak Jamil. Dan Tania seperti jadi mimpi buruk bagiku. Sehari bisa 15 kali SMS, belum BBM, menanyakan hal gaib, dan yang bikin kesel kadang minta jajan lalu ditraktir. Karena kesal kusuruh dia minta traktir Fiona. Malah Fiona BBM aku bilang kasih aja, kan calon adik ipar. Astaga, belum jadi udah repot kayak gini, apalagi udah jadi adik ipar. Gimana teman-teman? Rukonya Tante Sinta serem juga ya. Bayangin aja nih, ada balita yang dikubur di dalam sumur. Pengen tahu selengkapnya kayak apa? Nanti ya di bagian berikutnya lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Fakta Sejarah. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.